Assalamualaikum Bang Andri. Jadi menyimak sidang tadi dan akhirnya kuasa hukum berserta tim sepakat untuk meninggalkan persidangan. Tanggapan Bang Andri gimana? Ya, tadi seperti yang saya dengar di persidangan ya, sesungguhnya kan yang dimintakan oleh pengacara rekan Jumur Hidayat itu kan suatu hal yang mudah dipenuhi saja oleh pengadilan ini gitu. Bahwa permintaan pengacara untuk dihadirkannya Jumur Hidayat di muka persidangan itu kan suatu hal yang logis saja, suatu hal yang lumrah karena proses persidangan yang berlaku hari ini kan memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku gitu loh dalam KUHP gitu loh. Sidang online ini kan aneh gitu loh. Harusnya sih memang harus dihadirkan di dalam persidangan. Ya sepertinya nggak tahu ini gejala atau bagaimana ya. Di sidang-sidang yang lain, yang kemarin sidangnya Gus Nur ya, kemudian Syahganda juga all out gitu. Apa ini sebuah fenomena baru gitu kan, sehingga terdakwa tidak bisa dihadirkan, terus kemudian mengadakan aksi walk out itu tadi. Ya kalau dari permintaan terdakwa ya tadi ya ketika dimintakan tanggapannya kan dia bilang dia ditahan bersama ratusan tahanan juga di Baris Krim dan dia juga tahu ada juga terdakwa yang disidang offline gitu loh, misalkan Napoleon Bonaparte gitu kan, itu kan disidang offline. Nah, maksud terdakwa Jumur itu kenapa yang ada yang bisa offline, kenapa dia online gitu loh. Nanti dia kan meminta perlakuan yang adil sebenarnya, perlakuan yang sama. Itu yang saya tangkap dari persidangan itu. Sehingga rekan-rekan pengacara melihat ada ketidakadilan dalam kasus Jumur ini gitu. Sehingga mereka walk out. Kalau itu ada kesesuaian dengan yang lain, saya kurang tahu juga ya. Dengan yang lain. Apa mungkin ini karena kasus saudara Jumhur ini masih menjadi perbincangan viral sehingga dikhawatirkan kalau misalkan yang bersangkutan dihadirkan, masa pengunjung sidang itu akan membludak dan itu akan timbul ya klaster baru di sini. Atau mungkin pendapat Bang Andri? Ya kalau soal itu kan asumsi ya kan. Asumsi betul. Asumsi apakah benar seorang Jumur akan menyedot orang datang kan banyak gitu loh. Karena kan kita tahu hari ini Covid juga sedang di atas puncak-puncaknya gitu loh. Ya. Yang pertama, yang kedua kan untuk asumsi itu kan susah untuk menjadi fakta hukumnya gitu loh. Karena kalau urusan hukum dan urusan kesehatan kan suatu hal yang berbeda. Artinya ya hak terdakwa untuk hadir di persidangan untuk mengelaborasi fakta-fakta hukum itu kan jadi tidak ada kalau dia tidak dihadirkan. Bahwa pada sisi yang lain akan kedatangan massa yang banyak itu kan suatu hal yang ya kita penuhi protokolnya aja gitu. Teknis lah itu istilahnya. Tidak menjadi fakta hukum. Jadi tidak ada sangkut paut dengan hangat atau viralnya masalah ini kemudian hakim menunda ya. Iya. Iya, kalau Masuk asumsi kan. Toh kalau kita lihat sidang-sidangan di belakang kita juga banyak yang offline tuh. betul. Sidangnya si Piki Prasetyo saya lihat ada di depan si Pikinya tuh. Ya. Mau sidang offline gitu. Kok dia bisa, Jumur nggak bisa gitu loh. Apa perbedaannya kan? Apa ini hanya berlaku untuk peristiwa politik, serta peristiwa yang entertain kayak betul Piki Prasetyo bisa offline gitu loh. Atau karena Napoleon Bonaparte Jenderal Bintang 2 sehingga di offline gitu loh. Jadi itu kan baru asumsi akan menyedot banyak orang, akan menghadirkan banyak orang gitu loh. Belum terbukti juga gitu. Ya, tapi fakta yang ada gitu, pengamanan dari kepolisian itu berlapis dari minggu kemarin, ya kan? Ya, Nggak seperti biasanya. Betul. Seharusnya pengamanannya sih dalam hemat saya nggak perlu harus berlapis-lapis, buat apa juga gitu. Toh Jumur kan bukan terdakwa teroris yang bisa berpotensi untuk mengganggu keamanan nasional. Dia juga bukan gembong narkoba, jadi buat apa juga sebenarnya gitu. Ini kan landasannya kan kena asumsi aja gitu loh, ya kan? Tapi hemat kami sih lebih baik memang Jumur dihadirkan di persidangan supaya bisa mengelaborasi lebih dalam gitu aja. Bahwa ada efek sampingnya akan datang banyak, masa itu tinggal diatur aja oleh protokolnya gitu loh. Apa iya polisi kekurangan orang untuk mengawal persidangan gitu loh.
demo yang ribuan orang aja polisi bisa mengamankan, apalagi cuma persidangan kan gitu loh. Ya kan? Jadi alasannya tidak bisa diterima ya Bang? Ya tidak terima dan tidak masuk akal juga. Kan memang tugas polisi memang melakukan protokol kesehatan. Tugas dia memang untuk menjaga keamanan ketertiban dalam soal COVID ini gitu loh. Ini tinggal diatur aja. Saya yakin polisi punya punya alat atau punya sumber daya untuk melakukan treatment lah. Gitu. Iya kan? Jumlah polisi itu kan banyak banget gitu loh. Masa nggak bisa melakukan pengamanan supaya tetap protokol tetap terjaga gitu loh. Soal teknis aja kan. Ya, artinya bisa diantisipasi ya sebenarnya. Bisa diantisipasi lah. Kalau misalkan ada kemauan ya. Kemauan. Ini kan pengadilan ini kan udah pengadilan yang udah lama usianya gitu. Udah menangani banyak kasus, udah banyak menangani banyak tokoh-tokoh lah gitu loh. Polisi udah punya tahu lah teknik-tekniknya bagaimana gitu loh. Jadi ini kan kalau semua berdasarkan asumsi aja repot kita gitu loh. Apa iya sidang jumur akan menghadirkan banyak orang, kan belum tentu juga. Tapi yang paling penting jumur dihadirkan supaya mengelaborasi lebih dalam, supaya dia dihadirkan. Kan kalau lewat offline ini kan susah ininya gitu. Online gini kan susah gitu loh. Dihadirkan gitu loh. Jadi kalau dia lebih dihadirkan lebih bagus. Itu aja sebenarnya. Jadi selama saudara jumhur ini tidak dihadirkan, dari kuasa hukum juga akan tetap all out gitu ya? Iya, mungkin seperti itu ya, saya belum tahu juga. Yang pasti sidang hari ini kan mereka all out ya. Kedepannya kita belum tahu. Belum tahu ya. Karena di tim kuasa hukum Gus Nur juga melakukan itu, diancam kalau sampai tidak dihadirkan, maka ya selama sidang paling Rin, fotoin dong Rin. Seperti itu gitu. Belum tahu juga saya mas. Karena sesungguhnya memang ada fenomena yang menarik ya. Kenapa semua tidak berlaku sama gitu loh antara jumhur dengan terdakwa yang lain gitu loh. Ya kan kita kan semua tahu ya, misalkan terdakwa Napoleon Bonaparte gitu. Apa karena dia bintang 2, apa karena kasusnya bukan politis, dia bisa disidang offline ya, terbuka lah di pengadilan. Nah, jumhur karena politis dan dia tokoh politik sehingga offline. Ya, itu kan jadi yang gini-gini kan hukum nggak boleh berlandaskan asumsi ya, nggak boleh berlandaskan ketidakadilan gitu loh. Kalau memang offline ya offline semua, termasuk juga sidang-sidang kriminal semua harusnya offline aja dong tuh, termasuk Vicky Prasetyo segala macam. Ini buktinya dia offline kan. Tadi saya lihat di depan gitu loh. Harusnya berlaku sama aja gitu loh, ya kan? Nanti siang Ruslan Buton juga offline. Ya, Ruslan Buton juga offline. Pinangki juga offline misalkan. Bahkan Jering di Bali kemarin juga offline. Maksud saya ya udah, memang karena ketakutan COVID ya berlaku sama aja. Saya kira kan gitu ya, harusnya ya gitu. Bahwa ini tidak terjadi sama sidang jumhur Sagana kan aneh gitu loh, Gus Nur aneh gitu loh. Kalau cuma asumsi menghadirkan klaster baru atau orang kan banyak datang, kan polisi atau keamanan kan bisa melakukan treatment lah. Udah terlatih lah menurut saya gitu loh. Bagaimana mengamankan gitu loh. Jadi nuansa politisnya kental sekali ya Bang? Dari awal memang kasus ini lebih politik ketimbang lebih hukum. Karena kalau secara aspek hukum sih menurut hemat saya jumhur ini nggak akan bisa terkena delik hukum. Apalagi kemarin juga Presiden Jokowi juga ngomong dia menerima kritik sekeras-kerasnya katanya. Nah, apa yang dilakukan jumhur hari ini kan memang kritik. Nah, jadi kan ambivalen juga antara ucapan Presiden dengan apa yang terjadi hari ini sama jumhur gitu loh. Jadi ini nggak sesuai dengan fakta yang ada gitu loh, ya kan? Ya menurut saya sih kalau lihat omongan Presiden Jokowi kemarin harusnya sidang ini dihentikan juga aja gitu loh, ya kan? Presiden keluarkan aja polisi gitu loh, pengampunan udah kan mereka kritik apa cuman basa-basi aja tuh kemarin statement Jokowi di Hari Pers Nasional gitu loh. Nah ini jadi tantanya juga. Ya terakhir Bang, kami lihat dari tim kuasa hukum nih sepertinya lawyer muda-muda Bang. Ada strategi apa nih Bang? Kalau lawyer jumhur hari ini yang saya tahu kan dari LBH ya, dari Lokataru ya. Jadi ya kalau dari LBH Lokataru ya karena memang ya lembaga bantuan hukum ya memang muda-muda Mas. Kalau yang udah tua-tua dia profesional akhirnya deh. Karena yang namanya lembaga bantuan hukum kan pro bono lah ya kan, artinya kan diberikan gratis lah ya kan, tidak mencari profit. Jadi makanya mudah-mudah Mas. Jadi kalau yang udah tua-tua yang tentu dia cari untung dong, harus nyari duit. Nggak bisa lagi dia pro bono. Berbeda dengan kuasa hukum dari Saganda ya, senior gitu maksudnya. Saganda kan bukan LBH ya. Kalau soal itu saya kurang paham juga kenapa ada pilihan ke situ ya. Mungkin lebih kepada pilihan si terdakwa aja.
strateginya sih saya rasa nggak juga. Kurang tahu juga ya. Ya tapi agak berisi juga sih, artinya hidup gitu ya sidangnya kan. Iya. Tadi banyak protes-protes dari kuasa hukum kan. Iya betul. Jadi agak lebih hidup persidangan. Hidup. Ya Bang, terima kasih Oke Mas. wawancaranya. Dari mana Mas? Sukses terus ya. Dari? Hah? Dari mana? Lalu.